A. Pengertian alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah, termasuk hukum, unsur, dan fenomena dunia fisik, serta kehidupan. Alam terdiri dari unsur-unsur non-manusiawi seperti matahari, tanah, udara, flora, dan fauna. B. Asal mula alam semesta dalam pandangan Islam dan sains. Menurut pandangan Islam, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terjadi dengan sendirinya atau kebetulan. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta dalam pandangan Islam. 1. Proses penciptaan alam semesta terdiri dari 2 tahap, yaitu diciptakan dalam bentuk asap atau dukhan dan kemudian membentuk benda-benda langit. 2. Penciptaan alam semesta berlangsung dalam 6 hari, namun lamanya hal tersebut berbeda dengan sehari semalam di bumi. 3. Tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk memberikan pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Alam semesta diciptakan dengan derajat yang lebih rendah dibandingkan manusia, sehingga manusia tidak boleh tunduk kepada alam semesta melainkan kepada Allah. Menurut pandangan sains, asal mula alam semesta dapat dijelaskan melalui teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dijelaskan alam semesta berasal dari gumpalan atom besar yang memiliki suhu sangat tinggi, yaitu 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Akibat suhu yang sangat tinggi, atom tersebut akhirnya meledak. Ledakan tersebut dipercaya merupakan awal perjalanan seisi alam semesta. Selain teori Big Bang, ada juga teori lain tentang asal mula alam semesta, yaitu teori steady state yang berpendapat bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan akhir karena materi diperbarui secara menerus. B. Teori nebula yang menyatakan bahwa bintang terbentuk dari nebula, sedangkan halo merupakan sisa dari nebula. E. Ontologi dalam pandangan Islam. Dalam filsafat Islam, ontologi dapat diartikan sebagai 1. Teori tentang ada dan realitas, 2. Bagian dari metafisika yang merupakan salah satu 3 bab dari filsafat, 3. Ilmu hakikat, 4. Azas untuk menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, dan 4. Penafsiran tentang hakikat realitas atau metafisika realita. Kemudian dalam pandangan Islam, ontologi dapat diartikan sebagai 1. Kajian tentang realitas yang tidak hanya terbatas pada yang lahiriah tetapi juga yang gaib. 2. Kajian tentang Tuhan, malaikat, dan segala sesuatu yang bersifat ada. 3. Kajian tentang hakikat ilmu yang merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam ciptaannya. Kemudian D. Epistemologis ilmu dalam pandangan Islam dan sains epistemologis sains. Epistemologi sains berkaitan dengan pertanyaan bagaimana ilmu pengetahuan memperoleh pengetahuan yang sah dan dapat diandalkan. Kemudian, epistemologi Islam menetapkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan utama. Selain panca indera, epistemologi Islam juga tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu non-agama, melainkan memandang bahwa semua ilmu berasal dari sumber yang sama. Epistemologi Islam juga tidak berpusat pada manusia, melainkan pada Allah sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Setelah itu, yang E. Aksiologi ilmu dalam pandangan Islam dan filsafat dalam Islam. Aksiologi dalam Islam. Pandangan Islam memandang bahwa ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta sebagai pemberi nilai. Manusia kemudian memberikan nilai terhadap pembuatannya sendiri. Kemudian dalam filsafat, aksiologi dalam filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat nilai, terutama dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aixios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Mungkin cuma ini yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.